Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin, robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Bang Aldi, penulis asal Bogor, Jawa Barat. Kisahnya keren-keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ya belum subscribe, ayo dong diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai lama-lama lagi ya, nggak pakai basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat menuju Jawa Barat. Sepenggal kisah di saat pandemi. Pertengahan bulan Mei tahun 2020, Rangga meletakkan sapu lidi di sudut halaman rumahnya yang hijau asri. Beberapa menit yang lalu, ia baru saja menyapu dedaunan kering dan ranting yang berserakan di permukaan tanah. Ia urung membakar sampah tersebut sebab perutnya mendadak keroncongan. Rangga lantas duduk di kursi rotan yang ada di beranda. Dua potong singkong kukus tampak tergeletak di atas meja yang ada di sebelahnya. Bahkan kini mulai digerayangi oleh beberapa ekor lalat dan ngengat. Tak ingin kudapannya dikuasai oleh entitas lain, dengan segera ia kibaskan tangannya guna mengusir serangga-serangga tadi. Sejurus kemudian, mulutnya terlihat sibuk mengunyah. Ia sudah tidak peduli akan cita rasa singkong tersebut yang terasa hambar dan kurang empuk. Mungkin singkong itu tadi hidangan terakhir yang bisa ia nikmati hari ini. Tak tersisa lagi beras, apalagi lauk pauk. Tabung gas pun sudah lama melompong. Praktis, Rangga hanya menggunakan penanak nasi untuk mengukus singkong tadi. Kehidupan Rangga betul-betul berubah 180 derajat. Semenjak pandemi global menggerogoti segala aspek kehidupan, umat manusia seakan diambang kepunahan. Pertengahan Maret 2020 betul-betul menjadi awal sebuah bencana di mana virus secara brutal merajalela. Dua potong singkong kukus telah habis dilahapnya. Meski demikian, Rangga masih merasa lapar. Dari sejak siang, ia memang belum makan dan hanya bertahan dengan air putih saja. Seluruh uang simpanannya telah habis digunakan untuk menyambung hidup di rumah itu seorang diri. April lalu, perusahaan tempatnya bekerja resmi gulung tikar lantaran sama sekali tidak ada pemasukan gara-gara dilarang beroperasi selama PSBB diberlakukan. Semua jadi terasa sulit, sedangkan kebutuhan dan tuntutan hidup semakin terasa menghimpit. Di sisi lain, segelintir orang masih diperbolehkan bekerja karena perusahaannya tak tersentuh oleh kebijakan yang berlaku. Kebijakan tadi terkesan tidak adil dan hanya akan menguliti orang-orang yang terdampak. Rasa frustasi oleh keadaan yang tak kunjung membaik membuat Rangga jadi tidak lagi memperhatikan penampilannya. Kumis dan jenggot mulai menghiasi wajah. Rambutnya pun ia biarkan memanjang tak beraturan. Karakter aslinya yang tenang kini malah mudah marah dan sering kali ia mengutuk keadaan. Rasanya tak hanya Rangga yang nyaris hilang kewarasannya gara-gara pandemi, namun sepertinya di belahan dunia lain banyak juga yang mengalami kemalangan serupa. Rangga terkejut manakala sebuah mobil berhenti di depan pagar rumahnya dan membunyikan klakson hingga beberapa kali. Ia lantas bangun dari tempat duduknya dan melongo ke arah luar. Tampak adik perempuannya, Sarah, menjulurkan kepala dari balik jendela mobil tersebut. Buru-buru Rangga berlari untuk membuka pintu gerbang. "Gak usah dibuka, Sarah gak lama kok. Sarah cuma mau bawain bahan makanan," ucap Sarah. Rangga hanya melongo sambil mengangguk. "Di bagasi ada beras. Akang turunin aja dulu karung berasnya. Kalau udah selesai, nanti Akang bawa ya makanan yang ada di kursi tengah," tambah Sarah dengan suara yang terdengar sengau lantaran mulutnya terhalang oleh masker. Tanpa basa-basi, Rangga segera membuka pintu bagasi dan menurunkan karung beras itu ke depan pintu gerbang.
Tak lama kemudian, Rangga pun kembali menuju mobil untuk menurunkan bahan makanan yang katanya ada di kursi tengah. Itu ada telur sekilo, minyak goreng, mie instan, ikan asin, sama bumbu dapur. Akang ambil semuanya ya, kata Sarah lagi. Nuhun pisan ya Sar, untung kamu datang, sebab Akang dari pagi belum makan nasi, balas Rangga dengan nada sungkan. Ya Allah Kang, atau kalau Akang nggak ada makanan kenapa nggak bilang? Ya udah, nanti kalau yang ini udah habis, Akang kabarin Sarah ya. Timpal Sarah, Rangga hanya mengangguk lemah. Sarah mau tahu, Akang pasti gengsi buat bilang nggak punya makanan. Nih, Akang pegang ya, buat jajan atau buat beli bahan makanan yang lain. Ibu Sarah seraya mengepalkan sejumlah uang kepada kakak laki-lakinya itu. Rangga membuka telapak tangannya lebar-lebar hingga tampaklah olehnya 3 lembar uang pecahan 100 ribuan. Terima kasih ya Sar, ucap Rangga lagi. Iya sama-sama, awas aja kalau uang udah beliin rokok ya, celetuk Sarah. Rangga pun hanya tersenyum tanpa mengangguk ataupun mengiyakan. Sarah pamit ya Kang, bu sore Sarah mau langsung pulang, ucap Sarah seraya berpamitan. Salam ya buat suamimu, saut Rangga. Tak berapa lama, mobil sedan putih yang dikemudikan Sarah pun berlalu dan menghilang di balik tikungan. Rangga masih terpaku di antara butir-butir debu yang beramburan ke udara. Kali ini, ia bisa bernafas lega sebab Sarah datang di saat yang tepat. Perekonomian Sarah memang terbilang aman-aman saja sebab perempuan itu bersama dengan suaminya tetap bisa bekerja. Tayal finansial mereka berdua tetap stabil dan tak tergoyahkan sekalipun pandemi sedang menjangkiti dunia. Lamunan Rangga buyar seketika oleh suara solawat yang sayup-sayup terdengar dari toa musola di kampung sebelah. Rupanya hari sudah senja, sedangkan ia masih juga bergeming di depan pintu pagar rumahnya. Rangga tidak segera masuk, melainkan ia menyapu pandangannya ke sekeliling komplek perumahan. Keadaan di sekitar situ betul-betul sepi dan tak ada satupun warga yang ia temui. Rangga menelan ludah. Rasa sedih kembali membuat sekujur tubuhnya bergetar dan nyaris saja sudut matanya basah. Kampung ini benar-benar seperti desa mati. Warga sama sekali tak berani keluar rumah. Mereka hanya terlihat ketika akan pergi kerja atau ketika sedang berjemur di pagi hari. Selepas zuhur, keadaan kembali dijajah sunyi. Yang membuatnya lebih sedih adalah ketika telinganya tidak lagi mendengar lantunan azan dari musola di dekat rumahnya. Virus laknat ini seolah ingin agar orang-orang takut untuk menunaikan kewajiban kepada Sang Pencipta. Akhirnya, lelaki itu memutuskan untuk bergegas masuk ke rumah. Karung beras dan beberapa bahan makanan pemberian Sarah telah dibawa masuk ke dalam. Ia pun harus segera bersih-bersih sebab tak lama lagi waktu maghrib akan tiba. Selepas Isya, Rangga berniat untuk menikmati segelas kopi di teras rumah. Hasrat merokok sebenarnya sudah mencapai ubun-ubun, namun ia teringat ultimatum Sarah beberapa waktu yang lalu agar uang dari adiknya itu tidak dibelikan rokok. Lantas Rangga memutar otak agar uangnya tetap aman tapi juga tak sampai menumbalkan kebiasaan merokoknya. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk membeli tembakau kiloan serta kertas papir sebab harganya jauh lebih murah dan juga lebih awet. Besok pagi aja belinya, ucap Rangga dalam hati. Di beranda rumah, Rangga pun menyandarkan punggungnya pada sebuah kursi rotan. Untuk saat ini, cukuplah rasanya jika ia harus melewati malam hanya dengan segelas kopi hitam. Rangga mengusap-usap perutnya yang kini tampak lebih mengembung ketimbang tadi sore berkat makanan pemberian Sarah. Cacing-cacing yang berdomisili di dalam ususnya pun sudah bisa diajak berkompromi. Ia beruntung memiliki adik seperti Sarah yang peka dan perhatian terhadap kondisinya saat ini. Sarah jugalah yang dulu menguatkan dirinya manakala Rima, istrinya, meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Di sisi lain, Sarah merasa jika kebaikannya pada Rangga adalah hal yang lumrah dilakukan seorang adik kepada kakaknya. Kembali Rangga menyeruput kopi tubruk di gelasnya. 2 teguk saja ia menikmati minuman pekat tersebut sebelumnya akhirnya terhenti akibat ada seseorang yang berlari di depan rumahnya. Rangga kaget dan secara spontan lelaki itu berdiri untuk mencari tahu siapa orang yang lari barusan.
"Woi, siapa tuh?" tanya Rangga dengan nada tinggi. Lelaki yang ditegur pun menoleh ke arah Rangga. "Ah, lu Bil, ngapain lari-larian segala? Mana gak pakai masker lagi?" tanya Rangga kepada Billy, salah satu tetangganya. Billy segera menghampiri Rangga dengan nafas tersengal. Ia lantas berpegangan pada pintu gerbang rumah Rangga dan membungkukkan tubuhnya guna mengatur nafas. Setelah berhasil mengatur nafas, Billy pun mengucapkan kalimat yang membuat Rangga terkejut. "Bang Rahman, Bang Rahman mati. Barusan mayatnya ada di tengah jalan," ucap Billy dengan suara getar dan dengan jari telunjuk yang mengarah ke salah satu jalan. "Serius?" tanya Rangga. "Ya, lo lihat sendiri deh," balas Billy. "Mati kenapa? Kena virus?" Kembali Rangga menanyakan perihal tentang kematian Rahman. "Gue juga nggak tahu. Orang gue tadi lihat udah geletak di tengah jalan. Gue goyang-goyangin pakai batang bambu, tapi badannya udah kaku. Mending gue lari lah," jelas Billy. Rangga pun terdiam. Ia tidak menyangka jika salah satu seorang tetangganya, Rahman, meninggal dunia. Padahal kemarin siang ia baru saja berpapasan dengan Rahman di depan rumah dan sempat bertegur sapa sebelumnya. Jika saja Rahman meninggal dunia akibat terpapar virus, maka ia telah jadi orang kelima di kampung tersebut yang meregang nyawa. Kabar ditemukannya jasad Rahman akhirnya tersebar malam itu juga via grup WhatsApp RT setempat. Meski demikian, tidak ada seorang pun yang mau keluar rumah untuk sekedar mengamankan jenazah tersebut ke tempat yang lebih aman. Alasannya tentu saja bisa ditebak, rata-rata mereka takut terjadi penularan, sekalipun kematian Rahman belum tentu disebabkan oleh virus yang melanda. Tiba-tiba gerimis turun dari langit yang dirundung awan mendung. Tentu saja jasad Rahman akan basah terkena hujan. Namun baik ketua RT ataupun warganya sama-sama masih bergeming di rumah masing-masing. Hal ini membuat emosi Rangga jadi tersulut. Bagaimana bisa ada orang yang meninggal dunia tapi tak satu pun warga mau membawa jasad itu ke tempat yang terlindung dari hujan, pikirnya. Lama-lama semuanya jadi gila gara-gara virus. Kerja dilarang, ke masjid dilarang. Ini juga ada warga yang mati, pada nggak nongol buat ngurusin jenazah. Astagfirullah, ucap Rangga dengan nada marah yang mendidih. Merasa tak ada satupun tetangganya yang mau keluar rumah untuk mengamankan jenazah Rahman. Akhirnya Rangga merasa tergerak untuk melakukan hal itu seorang diri. Meski demikian, Rangga pun tidak mau gegabah. Ia sadar jika konsekuensi dan ancaman dari virus ini nyata adanya. Oleh sebab itu, Rangga melindungi dirinya dengan sarung tangan berbahan lateks dan menggunakan masker 2 lapis. Sebelum bergegas meninggalkan rumah, Rangga terlebih dahulu mencari sesuatu untuk menutupi jenazah Rahman. Akhirnya, ia pun mendapatkan dus bekas lemari es di gudang. Segera saja, Rangga meninggalkan rumahnya dan menuju ke jalan tempat di mana jasad Rahman ditemukan oleh Billy. Hanya butuh waktu kurang dari 2 menit bagi Rangga untuk tiba di lokasi penemuan jenazah Rahman. Dan benar saja, di tempat itu ia melihat tubuh Rahman yang tergeletak tak bernyawa di tengah jalan. Buru-buru Rangga menghampiri jasad tersebut untuk melihat kondisinya. Rintik hujan menerpa ke sekujur tubuh Rahman yang mulai kaku sehingga menorehkan rasa iba di benak Rangga. Rangga memandang ke sekeliling dan ia melihat sekitar 6 rumah warga yang ada di dekatnya. Ada sebuah rumah yang memiliki garasi berukuran cukup luas dan terlindungi oleh atap kanopi. Ia pun berinisiatif untuk meletakkan jenazah Rahman di situ untuk sementara waktu. Rangga menutupi jasad Rahman dengan kardus lemari es yang dibawanya. Tak lama kemudian, ia pun bergegas menuju rumah yang memiliki garasi luar tersebut untuk meminta izin terlebih dahulu pada penghuninya. Si pemilik garasi memang keluar untuk menemui Rangga, namun sayangnya ia tidak bersedia jika garasi ataupun halaman rumahnya dipakai untuk meletakkan jasad Rahman. Meskipun Rangga berkali-kali memohon, orang tadi tetap bersikeras menolak. "Mas, saya juga tahu kalau ada yang meninggal di jalanan. Ya tapi kita bisa apa? Kan situ tahu kalau di sini sudah ada 4 orang yang mati gara-gara kena virus," kata si pemilik rumah tersebut dengan nada keras. "Lagian kenapa jenazah itu nggak dibawa ke rumah sampean aja?
Kenapa malah ke rumah saya? Imbunya lagi, Rangga pun tak bisa berkata apa-apa. Ketakutan akan virus ini betul-betul sudah membuat sebagian besar masyarakat menjadi buta hati dan seolah menutup mata. Meski ditolak, tapi akhirnya Rangga sadar kalau ia juga tak bisa memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Wajar jika orang-orang akan menolak, maksudnya toh mereka juga enggan menanggung resiko hanya gara-gara menuruti kata nurani. Rangga akhirnya pergi meninggalkan si penghuni rumah tadi dengan perasaan kesal. Gerimis semakin meningkatkan intensitasnya. Rangga jadi mengkhawatirkan keadaan jasad Rahman yang masih tergeletak di jalanan. Buru-buru ia memiringkan jasad tersebut dan meletakkan kardus di bawahnya. Beberapa saat kemudian jasad Rahman kembali ia baringkan di atas permukaan kardus tadi. Dengan sekuat tenaga Rangga menyeret kardus yang mengangkut tubuh Rahman itu hingga ke sebuah bangunan kosong. Di situ setidaknya jasad Rahman tidak tersentuh oleh rintik hujan yang mungkin saja berpotensi mempengaruhi kondisi jenazah secara fisik. Bener-bener gak ada yang keluar rumah buat bantu evakuasi jenazah. Padahal kan yang meninggal ini tetangga mereka juga. Masya Allah, gak ketua RT-nya, gak warganya, sama-sama udah pada buta. Umpat Rangga dengan nafas terengah. Pada akhirnya Rangga memutuskan untuk kembali menutupi jasad Rahman dengan kardus bekas kulkas. Setelah mengambil beberapa gambar dengan telepon selulernya, ia pun segera mengirimkan foto tersebut ke chat grup RT setempat. Tak lupa ia juga menginformasikan posisi jenazah Rahman saat itu. Selepas itu Rangga memutuskan untuk keluar dari grup RT-nya. Ia melakukan itu karena sudah terlanjur murka sekaligus kecewa pada ketua RT beserta warga yang dianggapnya tutup mata dan telinga. Esok paginya, Rangga mendapati kabar dari Billy jika jenazah Rahman sudah dijemput dan dibawa oleh pihak tenaga kesehatan ke rumah sakit terdekat. Tak ada respon sama sekali dari Rangga. Ia sangat dingin menyikapi kabar tadi. Billy memahami ada kekecewaan yang masih bercokol di benak Rangga terhadap orang-orang di lingkungannya. Dan itu sebabnya Billy tidak ingin melanjutkan obrolan tersebut. Hari itu, seperti biasa Rangga mencari keringat di bawah sinar mentari pagi. Tidak hanya Rangga, hampir seluruh manusia di belahan bumi yang berbeda sepertinya mulai sadar betapa berharganya sinar matahari di pagi hari. Tayal, gara-gara pandemi, jadi banyak orang yang menerapkan pola hidup sehat. Selepas senja, keadaan di sekitaran rumah Rangga kembali dilanda sepi. Tak ada orang yang berani keluar rumah untuk sholat berjamaah. Begitu juga dengan lantunan azan maghrib yang hanya terdengar dari layar televisi. Keadaan di luar rumah begitu hening. Bahkan gesekan daun dan ranting pun sampai bisa tertangkap telinga. Usai melaksanakan ibadah sholat Isya, Rangga memilih untuk menonton televisi di ruang tengah. Segera ia memencet tombol pada remote dan memilih saluran yang getol menyajikan berita terkini. Rangga betul-betul menginginkan wabah ini segera berakhir dan berharap bisa kembali mendapat pekerjaan. Cukup sudah 2 bulan ini kehidupannya dibuat porak-poranda oleh pandemi. Namun alih-alih mendapat berita baik, justru amarah Rangga kembali tergugah oleh berita yang tengah ditayangkan di salah satu saluran televisi. Di layar televisi, dia melihat kerumunan massa yang mendatangi sebuah restoran cepat saji di ibu kota yang katanya akan ditutup. Motif mereka menyambangi restoran tadi pun cukup konyol, yaitu untuk berselfie atau mengabadikan momen-momen terakhir di depan restoran tersebut. Dasar goblok. Gimana bisa cepat normal kalau manusia-manusia bodoh ini masih berkerumun sesuka hati? Hardika sambil melempar remote TV ke atas sofa. Dengan kasar, telunjuknya menekan tombol daya pada televisi. Benda itu pun mati. Nafas Rangga kembali turun naik seiring dengan kemarahannya yang kembali melonjak. Tak lama kemudian, ia memutuskan untuk mengambil kantung kresek hitam berisi rajangan tembakau dan kertas papir. Tak lupa, ia meraih gelas kopinya lalu beranjak ke teras rumah. Sepertinya rasa marah dan kesal Rangga belum juga mereda. Ia masih saja menggerutu hingga menyumpahi orang-orang bodoh yang baru saja dilihatnya di berita tadi. Ini virus gak cuma bikin sengsara, tapi juga bikin gila. Udah tahu kondisi begini, tapi orang-orang kota itu otaknya malah ditaruh di dengkul. Gumam Rangga sambil meracik tembakaunya menjadi beberapa lintingan.
Sikap Rangga memang jadi berubah drastis semenjak pandemi melanda dan kehilangan pekerjaannya. Tak ada lagi kesan ramah sebab semuanya telah terganti dengan sifat yang mudah marah dan gampang melontarkan kata-kata kasar. Memang di saat-saat sulit seperti waktu itu, tak mengalami depresi saja rasanya sudah beruntung. Bukan hal aneh jika selama virus ini beraksi tidak sedikit orang yang mengalami gangguan mental yang disebabkan oleh banyaknya masalah. Mudah-mudahan besok gak ada lagi berita kayak barusan, ucapin lagi seraya menutup bungkusan tembakau tadi. Malam itu, Rangga kembali harus berdamai dengan keadaan yang menurutnya hampir membuat dirinya menjadi gila. Ia tak tahu pandemi ini akan sampai kapan dan apakah ia bisa bekerja seperti sedia kala lagi. Semua orang pun berharap demikian. Tak ada yang ingin aktivitasnya serba dilarang dan terkadang semua orang sudah muak dengan angka kematian yang semakin masif akibat terinfeksi virus jahanam tersebut. Bahkan ada yang sampai gelisah gara-gara terlalu sering diteror sirine ambulan yang berlalu lalang. Setidaknya kopi tubruk dan rokok tingwe bisa menjadi pelariannya dari hal-hal yang membuat kepalanya terasa mumet. Ia sama sekali tidak berniat untuk membuka gawainya, toh isinya tidak lain cuma berita-berita seputar virus saja. Kembali ia menyeruput kopi yang mulai dingin itu pelan-pelan. Dua tegukan telah meluncur membasahi kerongkongannya. Baru saja ia akan mereguk minuman itu lagi, mendadak telinganya mendengar langkah terseret dari arah luar. Rangga urung menyeruput kopinya, namun ia membiarkan tepi gelas tadi tetap menempel di bibirnya. Tak lama kemudian dia mendengar langkah itu lagi, dan kali ini suaranya seperti mendekat ke arah depan rumahnya. Buru-buru ia meletakkan gelas kopinya dan melongok ke arah luar pagar. Tampak olehnya sesosok bayangan yang sedang berjalan pelan ke arahnya. Sosok itu terlihat sedang menyeret-nyeret sebelah kakinya yang sepertinya memang tidak berfungsi secara normal. Setelah sosok tadi terjamah oleh penerangan jalan, barulah di sini Rangga bisa mulai mengenali siapakah sosok itu. Loh, Pak Diatmo, mau kemana malam-malam begini sendirian? Tanya Rangga pada orang yang ternyata adalah Pak Yatmo, tetangga dari blok sebelah. Pak Yatmo tidak membalas pertanyaan Rangga. Lelaki berusia hampir 70 tahunan itu tetap berjalan pelan. Pade, mau kemana? Kenapa nggak pakai masker? Kembali di sini Rangga melontarkan pertanyaan, namun lelaki tua itu lagi-lagi tidak meresponnya. Rangga mengamati terus kemana Pak Yatmo melangkah. Sosok ringkih yang punggungnya sudah mulai bungkuk itu pun berhenti di bawah pohon angsana. Ia tampak tertunduk, namun sama sekali tidak memberikan gestur apapun. Pade, kalau mau kemana-mana ya dipakai maskernya. Kan Pade tahu kalau di sini sudah ada 4 orang yang meninggal gara-gara positif virus. Rangga mencoba mengingatkan Pak Yatmo dengan suara yang sengaja diperkeras. Seperti halnya barusan, ucapan Rangga kembali tidak digubris oleh Pak Yatmo. Jelas saja Rangga menjadi dongkol. Bagaimana keadaan bisa kembali normal jika orang-orangnya saja malah sengaja keluar rumah tanpa mengenakan masker? Rangga yang kesal akhirnya memilih untuk kembali lagi ke kursinya. Ia tampak geleng-geleng kepala dengan sikap Pak Yatmo yang ngeyel alias keras kepala. Pantas saja dulu almarhum bapak sampai ogah berurusan sama orang ini. Ternyata umurnya saja yang tua, tapi kelakuannya nggak berubah. Padahal kalau nanti ada apa-apa, ya pasti yang repot warga sini juga, gumam Rangga. Bodoh amat lah, mending mikirin diri sendiri. Imbunya lagi. Rangga kembali menyulut lintingan berikutnya dan menghisap dalam-dalam rokok tersebut. Sesaat kemudian, ringtone pada telepon seluler miliknya berbunyi. Ada satu panggilan masuk yang berasal dari Jatmiko, tetangga yang tinggal persis di depan rumahnya. Jatmiko, tumben-tumbenan nelfon. Ada apa ya? Ucap Rangga heran. Segera saja Rangga menggapai gawainya dan menerima panggilan masuk tersebut. Halo Bang Rangga, maaf nih, saya nelpon malam-malam, ujar Jatmiko dengan nada sungkan. Iya nggak apa-apa. Memangnya ada apa? Tanya Rangga. Anu Bang, Abang lagi di luar rumah ya? Soalnya barusan dari dalam kamar saya dengar suara Abang, saut Jatmiko. Oh, itu barusan. Saya lihat Pak Diatmo lagi jalan sendirian. Kebetulan dia nggak pakai masker. Ya saya tegur aja. Kenapa emang Jat?
Emang situ tadi keberisikan ya sama suara saya?" balas Rangga cengengesan. Jatmiko termangu dan ia tidak segera membalas kalimat Rangga. Hampir 10 detik ia tidak berkata apa-apa. Tentu saja hal itu membuat Rangga kebingungan. Malah disangkanya si Jatmiko ini memang terusik lantaran suara Rangga yang cukup kencang tadi. "Ampura ya Jat, maaf kalau suara saya barusan kelewat kencang," celetuk Rangga yang berinisiatif untuk meminta maaf lebih awal. Anu Bang Rangga," ucap Jatmiko sedikit terbata. "Maaf Bang, memangnya Bang Rangga belum lihat berita terbaru di grup chat RT?" sambung Jatmiko lagi. "Ya gimana saya bisa lihat, kan saya udah keluar dari grup. Memangnya ada berita apa?" balas Rangga antusias. Bang, sejam yang lalu baru dapat kabar dari grup kalau Pak Deyatmo sudah meninggal dunia di rumah sakit," jelas Jatmiko. "Innalillahi, Pak Deyatmo meninggal? Lah, terus yang barusan saya lihat siapa?" timpal Rangga terkejut. "Ya maka itu saya nelpon, soalnya tadi saya dengar abang sempat nyebut-nyebut nama Pak Deyatmo." Ya udah Bang, firasat saya jadi gak enak nih. Assalamualaikum." Tanpa berbasa-basi lagi, Jatmiko pun mengakhiri panggilannya. Rangga terdiam sehingga ia sampai lupa untuk membalas salam yang diucapkan oleh Jatmiko barusan. Jantung Rangga mendadak jadi berdetak sangat kencang, pandangannya tidak mungkin keliru. Dan ia yakin betul jika orang tua yang belum lama ditugurnya itu adalah Pak Yatmo. Dalam kegelisahannya itu, tiba-tiba saja sudut matanya menangkap bayangan yang muncul dari balik pintu gerbang rumahnya. Astagfirullah, pekik Rangga seraya tersentak. Ia kaget manakala dilihatnya Pak Yatmo sedang berdiri memandanginya dari balik gerbang. Sosok orang yang kata Jatmiko baru saja meninggal dunia itu menatap dingin ke arah Rangga tanpa mengucapkan sepatah kata. Sekali lagi Rangga menyelisik baik-baik apakah sosok tadi benar-benar sosok Pak Yatmo. Dan benar saja ia yakin jika itu adalah Pak Yatmo. Namun ia tidak yakin jika yang kini ada di hadapannya adalah manusia. Bagaimana mungkin orang yang katanya sudah meninggal tapi sekarang malah hadir di depan matanya? Sebenarnya ada rasa gentar juga yang menggelayuti benak Rangga, namun ia memilih untuk menghimpun nyali dan memulai sedikit komunikasi dengan sosok tersebut. "Mau apa Pak De? Kita kan gak pernah ada masalah pribadi. Pergi ya Pak De, tempat Pak De bukan di sini lagi," ucap Rangga dalam hatinya. Rangga yakin jika makhluk gaib bisa mengetahui apa yang tengah difikirkan dan diucapkan manusia meski di dalam hati. Penampakan sosok Pak Deyatmo sama sekali tak memberikan jawaban atau isyarat lainnya. Setelah Rangga berkata demikian, sosok tersebut perlahan mulai mundur dan berlalu dari hadapan Rangga. Buru-buru Rangga bangun dari tempat duduknya dan melongo keluar pagar. Namun sosok Pak Deyatmo benar-benar sudah menghilang di telan gelapnya malam. Masa iya sih Pak Deyatmo jadi hantu? Pikir Rangga yang masih merasa bingung. Soe bener, gara-gara keluar dari grup RT saya jadi nggak tahu kalau Pak Deyatmo udah meninggal. Mana barusan didatengin sama orangnya. Celetuk Rangga lagi sambil menggosok-gosok tengkuknya. Khawatir jika akan didatangi oleh sosok itu lagi, Rangga pun buru-buru meninggalkan beranda dan beranjak masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, Rangga benar-benar yakin jika Pak Yatmo telah meninggal dunia. Adanya karangan bunga di depan rumah almarhum sudah cukup untuk memberi bukti sekalipun tak nampak kerumunan orang-orang. Rangga juga mewanti-wanti Jatmiko untuk tidak menceritakan perihal kejadian tadi malam kepada warga agar tidak menjadi fitnah. Dari info yang didapat, Pak Deyatmo memang positif terinfeksi virus sehingga jenazahnya langsung dikebumikan tanpa dibawa lagi ke rumah. Sementara itu, Rahman dinyatakan meninggal bukan karena virus melainkan mengalami serangan jantung. Setelah meninggal dunianya Pak Deyatmo, terhitung kasus kematian akibat virus di RT tersebut sudah memakan 5 korban jiwa. Hal itu menjadi sinyal jika warga sudah harus betul-betul waspada. Namun kasus kematian di tempat tadi terbilang masih rendah jika dibandingkan dengan kampung sebelah yang sudah masuk kategori zona merah. Itulah sebabnya para warga tidak mengizinkan orang-orang dari kampung sebelah untuk memasuki wilayah mereka.
Waktu terus berlalu tanpa adanya kepastian kapan pandemi akan segera pergi. Mereka yang kehidupannya semakin terpuruk akibat kehilangan pekerjaan hanya bisa menyambung nyawa sebisanya. Di sisi lain, beberapa yang masih nyaman dengan pekerjaan dan gaji bulanannya terlanjur buta hati serta nihil empati. Di tengah penderitaan masyarakat, mereka tetap leluasa mengunggah postingan yang dilandasi ego dan nafsu akan sanjungan halayak banyak. Pukul 9 malam, seperti biasa keadaan di kampung itu sudah sangat sepi. Tiada senda gurau yang terdengar kecuali nyanyian serangga malam. Orang-orang tak ada yang keluar rumah karena lebih memilih beristirahat di dalam rumah. Rangga bergegas menuju ke teras untuk membersihkan sisa-sisa tanah yang berserakan di halaman rumah. Sudah hampir 2 minggu ini, ia menggeluti profesi barunya sebagai pedagang tanaman hias. Dengan modal yang didapatkan dari Sarah, ia pun bisa membeli beberapa bibit tanaman hias beserta pupuk dan potnya. Berkat kesibukan barunya itu, Rangga jadi tidak terlalu suntuk menjalani hidup di masa-masa terpuruk. Hari ini sudah ada 3 warga yang membeli tanaman hiasnya. Laba yang didapat memang tidak banyak, namun itu sudah cukup untuk sekedar makan dan disisihkan sebagian. Alhamdulillah, hari ini 5 pot janda bolong sudah diborong. Semoga besok ada yang beli lagi, ucap Rangga seraya menaburkan pupuk pada beberapa tanaman hiasnya. Kelar dengan pekerjaan tadi, Rangga pun segera mencuci tangannya di sebuah keran. Baru saja ia membilas kedua tangannya, tiba-tiba ia mendengar ada suara langkah banyak orang dari arah luar. Rangga menghentikan aktivitasnya dengan hati-hati. Ia mendengarkan kembali suara tadi. Ya, suara langkah tersebut datang dari arah selatan yang merupakan perbatasan antara kampungnya dengan kampung sebelah dan hanya terpisahkan oleh sungai. Segera saja Rangga melongo ke arah luar dan memang saat itu ia melihat ada 5 orang yang sedang berjalan ke arahnya. Mereka tampak berjalan pelan namun tanpa diselingi percakapan. Meski keadaannya remang, juga jaraknya tidak terlalu dekat, tapi Rangga bisa memastikan jika kelima orang tersebut bukanlah warga di kampungnya. Selain itu, tidak satupun dari mereka yang mengenakan masker. Seketika, Rangga merasa yakin jika orang-orang tadi merupakan warga kampung sebelah. Celaka, ngapain warga kampung sebelah datang ke sini? Mana pada nggak pakai masker lagi, pikir Rangga dengan wajah gelisah. Sebelum kelima orang itu melewati depan rumah, Rangga pun berinisiatif keluar dari balik pintu gerbang dan menghalaunya. Maaf mas, ini mas-masnya dari mana dan mau ada urusan apa kemari? Tegur Rangga sambil diam-diam mengamati wajah kelima orang tadi yang ekspresinya datar dan suram. Tak ada jawaban. Kelima orang itu tetap membisu sambil terus memandangi Rangga. Di ujung jalan kan ada spanduk yang larang warga luar untuk masuk kemari. Tolonglah kesadarannya. Kalau memang tidak ada kepentingan apa-apa, ya lebih baik jangan kemari dulu, imbur Rangga dengan kalimat yang menurutnya sudah cukup sopan. Selepas Rangga berkata demikian, tampak salah seorang dari kelima orang tadi maju dan mengatakan sesuatu. Kami sudah lebih dulu berada di sini, balas orang tersebut dengan suara pelan sambil menunjuk ke arah musola. Rangga melirik ke arah musola yang orang tadi tunjuk. Bangunan tersebut tampak gelap dan hanya diterangi lampu yang ada di halaman depannya saja. Rangga menggerutkan dahi. Ia sama sekali tidak paham akan maksud orang itu. Segera ia memalingkan wajahnya untuk kembali bertanya, namun ia terkejut lantaran sekarang hanya ada orang itu saja sendirian. Rangga celingukan. Ia kebingungan mencari-cari keempat orang lainnya. Yang 4 kawannya barusan kemana? Tanya Rangga. Di sini ia mulai merasa curiga dan khawatir jika orang-orang itu punya maksud tak baik di kampungnya. Gentayangan, jawab orang itu dengan suara yang berubah menjadi serak dan bergetar. Rangga terperanjat dengan jawaban yang baru saja didengarnya. Namun ia menyangka jika orang itu hanya bergurau. Alhasil Rangga jadi marah. Omong kosong.
Kalian pasti mau berbuat tidak baik di sini kan? Hardik Rangga sembari mengarahkan telunjuknya ke wajah orang tadi. Orang itu membisu, namun ia sama sekali tidak gentar oleh gertakan Rangga barusan. Secara perlahan orang itu mengangkat tangan kanannya seraya menunjuk ke 4 titik yang berbeda. 4 titik tersebut adalah pohon asem, kebun pisang, atap rumah Jatmiko, dan bagian atas kubah musola. Kembali Rangga melihat ke arah 4 titik yang orang tadi tunjuk, dan tiba-tiba saja mata Rangga terbelalak. Di antara pekatnya malam, 4 sosok bayangan putih tampak melayang-layang di ke 4 titik tadi. Sontak hal itu membuat bulu kuduk meremang. Ia pun buru-buru memalingkan wajah ke orang yang ada di hadapannya, dan Rangga kembali terkejut sebab yang kini ada di hadapannya adalah sesosok makhluk hitam bertubuh tinggi besar dan dipenuhi bulu yang lebat. Saking tingginya, mata Rangga hanya sanggup melihat hingga batas perutnya saja, sementara bagian kepala makhluk menyeramkan itu terselubungi oleh gelapnya malam. Tiba-tiba satu dorongan berkekuatan besar menghantam perut Rangga. Tubuh Rangga terjengkang dan terpelanting cukup keras ke sisi jalanan. Lelaki itu terkulai lemas, namun ia berjuang keras untuk tidak sampai hilang kesadaran. Meski demikian, Rangga masih bisa merangkak ke arah rumah dan berniat menghindari sosok yang menurutnya berpotensi mencelakainya tersebut. Syukurlah makhluk hitam bertubuh tinggi besar tadi tidak sampai bertindak terlalu jauh padanya. Makhluk itu memilih pergi sambil memperdengarkan dengus nafasnya yang terdengar bergemuruh. Dengan keberanian tersisa, Rangga nekat mendongak ke arah 4 bayangan putih tadi melayang-layang di udara. Sekarang ia baru menyadari jika itu merupakan penampakan dari makhluk metafisika yang seluruh tubuhnya berbalut kafan. Kini keempat sosok astral tadi tampak mencelat secepat kilat dari satu tempat ke tempat yang lain sebelum akhirnya menghilang dalam gelap. Sehari setelah kejadian tak mengenakan yang dialami Rangga, perlahan warga lainnya mulai diteror oleh kejadian serupa. Mulai dari mesin mobil yang tiba-tiba menyala sendiri, pintu rumah yang digedor berulang kali, hingga penampakan pocong atau makhluk-makhluk menyeramkan lainnya. Hal itu umumnya terjadi menjelang tengah malam dan membuat resah banyak warga. Minggu pagi itu, seluruh kepala keluarga dikumpulkan di pendopo yang berada di dekat lapangan dengan menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan. Mereka segera duduk di lantai pendopo. Tampak ketua RT dan ketua RW hadir di situ untuk mendengarkan segudang gundah dan keluh kesah atas apa yang telah dialami warga beberapa hari ini. Istri dan anak-anak saya itu jadi ketakutan gara-gara setiap malam dengar suara cekikikan dari ruang tengah, ucap Markus, salah seorang warga. Suara doang mah gak seberapa. Tuh, coba Bapak lihat di CCTV rumah saya. Kemarin malam tuh ada bayangan putih loncat-loncat sekitaran garasi saya, sahut Jatmiko. Wah, saya juga pernah lihat ada orang yang keluyuran tengah malam. Pas mau saya samperin, nggak taunya langsung mendadak hilang depan musola, timpal Billy. Ya, beberapa hari ini warga dibuat heboh atas fenomena mistis yang kerap kali terjadi di kampung tersebut. Namun, apa yang mereka rasakan tidaklah terlalu parah ketimbang yang baru saja dialami oleh Suryadi, salah seorang warga yang berprofesi sebagai tukang ojek online. Malam tadi, Suryadi nyaris kehilangan nyawa gara-gara ada sesosok perempuan bergaun putih yang tiba-tiba saja duduk di jok belakangnya. Ia menyadari kehadiran makhluk itu melalui kaca spion. Alhasil, Suryadi jadi kehilangan kendali dan konsentrasi hingga mengakibatkan ia dan motornya terperosok ke dalam parit sedalam 1 meter. Beruntung, Suryadi hanya mengalami memar di bagian kepala, sedangkan sosok yang diboncengnya malah melesat di antara rimbunan batang bambu. Bagaimana ini solusinya, Pak RT? Warga mulai resah. Anak istri kami sudah ketakutan setiap malam, tanya Jatmiko kepada Daryono, si ketua RT. Atau barangkali di antara warga sekalian juga ada yang punya usul? Kembali Jatmiko bertanya sambil melemparkan pandangan ke arah beberapa kepala keluarga yang turut hadir di pertemuan tersebut. Tak ada satu orang pun yang bersuara. Mereka sepertinya sama-sama tidak tahu apa yang harus diperbuat untuk menanggulangi gangguan gaib yang kerap terjadi. Ketua RT
Pak Daryono melirik ke arah Pak RW yang ada di sebelahnya, namun Pak RW hanya mengangkat bahu saja. Jelas itu bukanlah satu gestur yang diharapkan. Mendadak mata Daryono tertuju kepada Rangga yang sedari tadi hadir tapi sama sekali tak bersuara. Barangkali Mas Rangga punya pendapat atau masukan, ucap Daryono. Ada perasaan malu dan sungkan di diri hati Daryono terhadap Rangga lantaran peristiwa kematian Rahman beberapa waktu yang lalu. Ia sadar jika Rangga sudah tidak lagi menaruh respek terhadap dirinya, namun sepertinya Rangga mulai menunjukkan gelagat untuk bersuara dan mengutarakan pandangan. Ya, ini mah cuma opini saya pribadi. Terserah kalau ada yang mau mendengar atau tetap bungkam seperti ketika jenazah Rahman ditelantarkan beberapa waktu lalu, ucap Rangga. Daryono dan beberapa warga yang merasa tersindir tampak menundukkan wajah meski masih berkamuflase dengan senyuman. Tak lama kemudian Rangga kembali bersuara. Semenjak ada pandemi di kampung kita ini, tidak ubahnya seperti desa mati, terutama di malam hari. Tidak ada ronda malam, mirisnya lagi kegiatan sholat berjamaah di musola juga turut ditumbalkan. Pengajian malam Jumat yang rutin dilakukan juga ditiadakan. Sekarang musola kita seperti kehilangan nyawa. Maka jangan heran jika setiap malam makhluk-makhluk astral itu berani menampakkan wujudnya. Toh tidak ada lagi yang perlu mereka takuti, ucap Rangga. Daryono dan yang lainnya tampak serius menyimak ucapan Rangga. Beberapa tampak menganggukkan kepala, sisanya masih berusaha mencerna kata demi kata. Ya, kita memang sedang ditempa ujian. Namun alangkah baiknya jika kegiatan ibadah di musola kembali dilaksanakan. Kenapa kita tidak gemakan lagi azan yang sudah mati beberapa bulan ini? Kenapa tidak kita lantunkan lagi kalam suci seperti yang biasa dilakukan setiap malam Jumat? Sambung Rangga. Bapak-bapak, kita sama-sama sedang berjuang melawan pandemi. Kalaupun ternyata harus mati, ya setidaknya kita sudah berikhtiar dan istiqomah untuk tetap melaksanakan ibadah. Saran dari saya mah, ayo mari kita hidupkan lagi kegiatan sholat berjamaah. Namun ingat, protokol kesehatan tetap harus dipatuhi. Kita beribadah bukan berarti mengabaikan keselamatan. Insya Allah bila sudah dijalankan, kita tidak akan mengalami gangguan-gangguan makhluk itu lagi. Rangga pun mengakhiri kalimatnya. Jatmiko dan Billy saling bertatapan dan menganggukkan kepala satu sama lain. Tak lama kemudian Jatmiko langsung merespon kalimat Rangga tadi. Saya setuju Pak RT. Bisa jadi gangguan ini ada hubungannya dengan aktivitas ibadah yang terhenti. Betul Pak RT. Gara-gara itu kampung kita jadi sepi. Ya nggak ada lagi suara aja nama suara orang ngaji, saut Billy. Ada baiknya kita lakukan lagi sholat jamaah. Betul apa yang dikatakan Mas Rangga barusan. Kita tetap ibadah tapi protokol kesehatan tetap harus diperhatikan. Saya pribadi juga sudah muak jika setiap malam harus diganggu demit-demit sialan itu, celetuk salah seorang warga. Nah, saya juga setuju. Jangan sampai wabah global ini malah membuat iman kita jadi terkikis oleh rasa cemas yang berlebihan. Kalau memang Pak RT dan Pak RW setuju, siang ini juga saya bersedia bersih-bersih musola tambah kodir orang yang pernah berprofesi sebagai marbot musola. Bagaimana Pak RT? Celetuk Jatmiko. RT Daryono tidak segera menjawab pertanyaan tadi, melainkan ia meminta pendapat dari Ketua RW terlebih dulu. Tak ada yang tahu persis apa yang sedang diperbincangkan, sebab keduanya berbicara dengan suara seperti orang berbisik. Beberapa saat kemudian tampak RT Daryono mengangguk ringan dan kembali berpaling ke tempat warga berkumpul. Begini bapak-bapak, barusan saya sudah diskusi bersama dengan Pak RW perihal keadaan kampung kita belakangan ini. Nah, saat ini kita memang sedang dalam masa pemberlakuan PSBB. Namun setelah dipertimbangkan secara matang, saya dan Pak RW akhirnya memutuskan untuk mengizinkan warga sholat jemaah di musola. Tapi ingat, tetap harus jaga jarak dan protokol kesehatan, ucap RT Daryono yang segera disambut bahagia oleh warga. Dan kita juga sepakat agar pengajian malam Jumat kembali diadakan. Semoga dengan kembali dihidupkannya kegiatan ibadah, gangguan-gangguan gaib akan berkurang dan menghilang dari kampung ini. Tambah Daryono, amin. Saut beberapa warga yang merasa lega. Rangga mengangguk. Ia merasa cukup senang dan puas karena pendapatnya bisa diterima. RT Daryono dan beberapa warga menghampiri Rangga lalu menyalaminya. Rangga menyambut baik ungkapan bersahabat itu. Hal tadi tentu saja membuat kekecewaannya terhadap RT Daryono mulai pupus. Siang itu
Kumandang azan kembali menggema dari toa yang terpancang di atas kubah musola. Beberapa warga dengan sukacita meluangkan waktunya untuk melaksanakan sholat berjamaah meski dengan suasana yang terasa sangat berbeda seperti sebelumnya. Saf sholat memang tidak lagi serapat dulu, namun semua itu tak mengubah esensi beribadah. Kebersamaan akhirnya terbentuk lagi setelah sekian lama surut oleh rasa takut yang sudah sedemikian akut. Selepas sholat maghrib, beberapa orang dengan sukarela membaca Al-Quran sambil menanti waktu sholat isya tiba. Warga juga kembali mendapatkan ketenangan manakala sayup-sayup terdengar lantunan ayat-ayat suci yang menyejukkan hati. Malam pertama dan kedua, gangguan yang bersifat gaib memang ada, namun tidak terlalu signifikan. Hingga malam berikutnya, warga sama sekali tidak mengalami gangguan-gangguan lagi. Seiring berjalannya waktu, warga pun mulai terbiasa dengan keadaan dan ruang lingkup yang serba dibatasi. Korban meninggal dunia akibat terjangkit virus memang selalu ada, tapi yang berhasil selamat pun tak terhingga seleksi alam berlaku. Karena demikianlah cara semesta melakukan bersih-bersih demi terbentuknya tatanan yang baru. Selesai. Wah, luar biasa. Kisah dari Bang Aldi selalu asik ya. Alurnya tuh kayaknya gimana gitu. Kalau Bang Aldi itu bawain pintar. Asik banget ya pokoknya ya. Dan bagaimana tentang kisah pandemi ya. Sepenggal kisah dari pandemi. Ini kita semua ya. Saya dan teman-teman yang nonton pasti adalah para saksi dari keganasan pandemi kala itu. Dan bagaimana di awal-awal. Memang di awal-awal itu kayak gitu tuh. Di tempat saya juga saya pernah tuh ada orang meninggal dunia. Orang tidak dikenal lagi tiba-tiba jatuh di jalan terus meninggal tuh nggak ada yang berani deketin teman-teman sampai akhirnya. Tapi ya bukan berarti didiemin begitu aja. Kalau kita waktu itu kita memang nggak ada yang berani dekat, tapi kita telepon langsung pihak kelurahan, akhirnya datang ambulans segala macam langsung ditangani. Tapi kalau yang dalam kisah ini kan bener-bener didiemin tuh, bener-bener dicuekin, nggak boleh begitu ya. Dan memang saat itu tuh awal-awal pandemi itu selain yang pasti dari segi keuangan, segi ekonomi hancur, kita tuh kayak dicekam ketakutan tuh. Kalau apa namanya di rumah saya lagi ada tamu aja tuh kayak kesel tuh. Aduh, kok ada tamu lagi datang lagi. Jadi takut kalau ketemu orang gitu ya. Memang di awal-awal tapi kesini-sininya sih memang udah agak cuek ya. Jadi memang manusia itu punya apa ya ada titik ketakutannya itu ketika sampai di titik puncak akhirnya berubah jadi cuek, jadi bodoh amat. Ya itu mungkin yang dirasakan di sini bagaimana ketakutan yang mencekam setelah teror-teror dari makhluk halus akhirnya memutuskan untuk membuka lagi rumah ibadah. Keren pakai banget buat Bang Aldi, kisahnya ditunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya ya. Dan apa easy listening ya kayak gini ya, tapi dapat buat gigit buat horor termasuk kalau menurut saya tuh ketika apa namanya dia didatengin sama orang tapi ternyata orang itu udah meninggal tuh keren banget tuh. Dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor terhibur ya dengan kisah barusan, terutama para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, ayo dong diklik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Oh iya. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi itu bisa diri sendiri, keluarga ataupun lingkungan ya. Silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Dan bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.